Halo kawan dan Lan Bugil. Sekarang lagi ada kesempatan lagi ketemu sama Mbak Clara. Mbak Clara yang 25 tahun lalu itu sebagai pendaki pertama Gunung Everest di Nepal. Kita udah Udah ada part 1 yang ternyata banyak orang yang masih penasaran dengan Mbak Clara gitu. Nih salah satunya tanggapan dari Dava Respati. Seketika merinding pas Mbak Clara bilang bakal ada film Everest Indonesia dan film tersebut menceritakan dirinya. Itu Mbak tanggapan dari video yang pertama. Terus yang kedua dari Mombanis Oye. Ibunya kalem sekali tapi semangatnya Masya Allah. Terus ada lagi dari Nindya Al Adawiyah. Ngefans banget sama Ibu Clara. Terus ada lagi dari Adrian Bimo, Mbak. Oh iya, kenapa? Nas info Kang, lanjut interview sama pendaki legendaris lainnya. Sebelum yang lainnya kita gali lagi lebih dalam nih Mbak Clara. Soalnya masih banyak cerita yang harus digali. Oh iya, kenapa? Terus dari Let Hours Gaming, interview juga Pagi Bang Basuki dari Kopassus ya Bang, kalau beliau masih ada. Pagi Bang masih ada nggak ya? Di Amerika. Oh, jadi Pagi Bang Basuki sekarang tinggalnya di Amerika, jadi agak sulit mungkin buat di Virginia gitu ya. Jadi agak sulit mungkin buat interview Pagi Bang ini dari Kopassus. Terus ada yang nanya lagi dari Raden Project, Bang kalau mau ketemu beliau gimana caranya? Pengen ketemu sama Mbak Clara katanya Mbak. Kasih Gimana? alamat aja. Kasih alamat? Iya. Oh gitu, nggak apa-apa nih kasih alamat ya Mbak? Nggak apa-apa. Ya jadi ntar kalau ada yang mau ketemu sama Mbak Clara, mau ngobrol-ngobrol sama Mbak Clara, bisa DM di Instagramnya Mbak Clara atau DM ke Bugil. Nanti saya kasih nomor kontaknya, kebetulan udah dapet izinnya dari Mbak Clara. Terus berikutnya ada dari Jody David, membanggakan. Apa yang sudah dilakukan sama Mbak Clara ini sangat membanggakan kata Jody David katanya. Oh, terus ada lanjutannya, terlepas dari segala kontroversi beliau, tetap luar biasa, respect. Gitu Mbak. Terima kasih. Nah, sekarang kita lanjut nih ke pertanyaannya nih Mbak. Langsung dari Let to Howards Gaming. Kenapa banyak yang meragukan Bu Clara? Karena saya perempuan. Karena perempuan jadi orang meragukan atas capaian yang sudah Mbak lakukan gitu. Apakah sesimpel itu Mbak alasannya? Pemikiran saya seperti itu, soalnya saya kan udah memenuhi syarat ya. Saya kan latihan aklimatisasi aja dari pertama Annapurna 4 7.400, terus ke Aconcagua 6.950, terus ke Everest jalur selatan 7.400 kan, itu udah naik turun gunung udah berapa kali itu ya. Iya betul. Terus jadi masih diragukan juga itu ya. Iya. Terus yang keinginan mereka itu seperti apa saya juga tidak tahu. Apakah mereka udah tahu kondisinya di Everest seperti apa gitu. Terus apa persyaratannya untuk bisa sampai ke sana gitu. Iya. Di samping jam terbangnya tinggi kan mesti stabilitas emosi juga ya. Betul Mbak. Iya. Sama intelijensi, spiritual intelijensi gitu kan. Kita selain faktor ketinggian juga spiritual intelijensinya itu kita berperan ya. Iya betul. Gimana ngadepin alam gitu, kalau kita kan, kalau orang Indonesia kan pasti ke Tuhan ya. Betul. Hubungan kita dengan Tuhan gitu, menyangkut ciptaannya. Sebagai umat manusia ya Mbak ya. Iya. Kalau semua cara nggak bisa tercapai kan ya tergantung kebijaksanaan Tuhan menentukan jalan kita gitu. Asal Tuhan merestui apapun bisa terjadi. Ya betul. Ya gitu, kita pakai pedomannya seperti itu gitu. Ya. Jadi diragukan itu hanya karena masalah gender aja. Iya. Mbak Clara berpikirnya seperti itu ya. Iya. Biar simpel. Nah suasana pada saat itu seperti apa sih Mbak? Di saat
Mbak Clara ini diragukan atas capaiannya buat mendaki Everest itu? Itu dilakukannya pas saya mau berangkat juga, Sherpa saya dipanggil sama kelompok itu, di interogasi atau gimana gitu. Sherpa saya itu yang padahal Sherpa saya itu yang mecahin rekor 21 jam di Everest itu. Kalau dipanggil sama kelompok Everest 97 itu. Aku nggak mau memperpanjang dari laporan Sherpa saya gitu. Iya. Wah, temenmu nakal-nakal ya gitu. Kata Sherpanya. Kamu jangan berteman dengan dia gitu. Malah saya dibilang gitu. Waduh, aku malu juga gitu. Ada apa sih? Nggak usah cerita. Pokoknya udah keterlaluan gitu. Oh gitu. Iya. Dia nggak kan, ya udah maafkanlah, aku bilang gitu. Mungkin karena mereka rasa ingin tahunya tinggi, jadi kadang-kadang suka nggak tahu aturan, aku bilang gitu. Ya sorry aja gitu, tim lain sih ya, aku bilang gitu. Iya. Ya sorry aja, saya minta maaf gitu. Terus saya juga ketemu tim Malaysia juga yang mau ke Everest itu. Tim Malaysia mau ke Everest juga pada waktu itu. Terus mereka datang ke saya, sopan mereka datang ya. Saya juga malu juga gitu, kok kenapa sesama bangsa sampai begini, bangsa lain lebih menghargai gitu. Malah mereka tim Malaysia minta jimatnya dong. Terus aku, jimat apa, saya nggak pernah pakai jimat, saya mah tergantung pada Tuhan, ya kenang-kenangan dari kamu. Terus aku bilang, aku cuma punya patok di es gitu. Itu pedomannya buat kalian, saya cuma kasih kata-kata ya, kalau ini sampai copot nyawa kamu di situ, aku bilang gitu. Ya simpen aja gitu. Itu cuman buat bekal aja gitu. Jangan sampai tali pengamannya nggak kalian pakai, aku bilang gitu. Jadi kalau ada kecelakaan nggak bisa terdeteksi gitu. Kalau nggak pakai tali pengaman gitu. Jadi itu jimatnya ya, Mbak, yang dikasihin ke tim Malaysia. Iya. terima kasih gitu. Malaysia. Itu aja itu yang. Nah, itu kan suasana pada waktu itu ya, Mbak. Nah, perasaan Mbak di saat diragukan gitu, Mbak, perasaannya seperti apa, Mbak? Udah biasa kalau saya sih, enggak. Pada waktu itu? Iya. Jadi biasa aja gitu? Biasa aja, enggak. Tidak merasa tersinggung, Mbak? Enggak. Kalau saya pasti tersinggung sih, Mbak, kalau diragukan. Ya maksud saya itu tersinggung pasti ada, tapi ya orang teman sendiri ya. Gimana? Yang meragukannya teman sendiri, iya. Gitu maksudnya. Gimana ya, saya orang kita jalan bareng terus ceritain saya di sana gini gitu. Itu kan sudah lewat, ibarat kita nyebrang sungai, udah kering baju kita, suruh nyemplung lagi, basah lagi, kan kita nggak mau. Itu aja sih. Ya kan, soalnya kasarnya gini, Mbak, ya mungkin saya juga sebagai manusia gitu, kita udah berusaha untuk mengharumkan nama bangsa gitu, tapi ternyata sama warga negaranya sendiri, ya bersama bangsanya sendiri diragukan dengan capaian yang sudah kita raih gitu. Mbak biasa aja gitu ya rasanya? Kalau saya gini, kalau kalian meragukan coba aja ke Everestnya. Seperti apa kalian mengalami gitu. Lewat mengalami nanti saya ingin tahu kalimat apa yang tertuang dari mulut kalian tentang Everest gitu. Mereka kan nggak pernah cerita tentang Everest itu gimana. Tapi malah tentang saya, kan saya lain tim. Yeah. Padahal saya juga udah lewat masa itu. Kenapa masih mengungkit-ungkit gitu loh. Mestinya mereka naik ke Everest, cerita dong Everestnya gimana, persiapan kalian gimana gitu. Yeah. Jadi orang-orang lain tahu gitu pengalaman kalian seperti apa gitu. Mungkin sama enggak dengan saya yang alami gitu. Gitu. Otodidak ya, Mbak ya? Iya, cerita sendiri sama seperti saya cerita tentang diri saya sendiri gitu. Itu kan kalau mendaki gunung kan hubungan kita dengan alam gimana gitu. Tidak hubungan saya dengan Hillary sama itu. Itu kan sudah lewat, mereka juga pendaki pertama, dari pengalaman mereka kita ambil hikmahnya gitu. Ya mengenai presentasi saya juga udah datang ke mereka. Tapi saya ditolak, saya nggak tersinggung atau gimana. Itu udah kehendak mereka gitu. Jadi terima aja. Iya. Kenapa masih menanyakan saya nggak presentasi, padahal saya udah bawa semua ke wakil komandan gitu. Kan kita berorganisasi kan mesti tahu aturannya, mesti ada pakemnya gitu. Betul.
mereka pakemnya di sana, organisasi mereka, nggak mungkin dong saya nyelonong ke organisasi mereka terus mengatakan bahwa aku bagian dari mereka gitu kan, nggak mungkin. Betul. Itu mereka bicara tentang saya seolah saya bagian dari mereka gitu. Iya toh? Iya. Seolah-olah saya yang biaya mereka dan segala macamnya, dan saya mesti bertanggung jawab ke mereka. Tanggung jawab saya sama Tuhan, sama organisasi yang saya ikuti. Ya karena memang dana pun sendiri ya Mbak ya. Iya. Terus yang masih teringat sama Mbak gitu kan sampai saat ini, hal yang terburuk atas kejadian itu apa Mbak? Atau sudah loss aja gitu? Saya udah lupa semua, pasrah semua? Nggak lupa sih. Ya asal tahu aja bahwa saya itu makhluk ciptaan Tuhan gitu. Kita bagian daripada alam itu gitu. Iya. Manusia berkehendak, Tuhan yang menentukan gitu. Betul Mbak. Apapun yang saya alami itu adalah bagian daripada hidup saya gitu. Ya. Mesti yang saya lewatin sebegitu susahnya atau sebegitu gampangnya itu adalah bagian dari masa lalu gitu. Iya betul. Ya. Betul sekali. Dan saya perlu menata masa depan supaya, dan nggak mungkin saya mengulangi ke masa lalu itu. Betul. Iya toh. Jadi kita tinggal ke depan aja ya Mbak ya. Iya. Lupakan yang udah lewat. Iya. Tapi nggak apa-apa kan kalau kita mendokumentasikan gitu, buat kita simpan ceritanya, siapa tahu buat orang-orang yang masih pengen tahu cerita Mbak Clara seperti apa, nggak apa-apa kan ya Mbak? Iya, nggak apa-apa sih. Berarti pendakiannya pada waktu itu bulan September ya Mbak? Iya, tanggal 26 September ya capaian ke ininya. Sekarang tahun 2021. Kalau kita hitung berarti sudah 25 tahun yang lalu. Iya. 25 tahun yang lalu udah, ya istilahnya udah ulang tahun perak Mbak. Iya. Udah punya cucu. Udah punya cucu. Udah punya cucu 3. Nah, kita balik lagi ke tahun 96 waktu itu. Sudah pulang dari Everest, katanya Mbak tuh dapat penghargaan dari pemerintah. Iya. Dapat apa tuh Mbak? Bintang Naraya dari Presiden. Bintang Naraya dari Presiden yang pada waktu itu masih Pak Harto ya? Iya. Itu karena apa Mbak dikasih bintang itu? Saya juga terima bintang begitu saja, saya ngarani. Oh gitu. Enggak apa ya, saya minta atau apa gitu, saya dapat penghargaan. Hanya dikasih dari pemerintah gitu. Iya. Apakah ada hubungannya dengan pendakian ke Everest itu Mbak? Iya, pendakian ke Everest. Oh, karena pendakian ke Everest dapat bintang kan itu. Juga saya bawa tim putri ke Aconcagua, berhasil toh. 3 orang sampai puncak, 1 gagal karena mountain sickness. Terus saya bawa tim dari Kopassus, sekarang masih ada juga. Oh. Iya. Jadi bintang Naraya itu dikasih karena peran Mbak untuk pendakian ya. Iya. Dan membantu juga tim pendaki Indonesia buat ke Aconcagua, terus ke Everest gitu. Iya, Annapurna gitu. Iya. Jadi alasannya karena itu ya pemerintah waktu itu kasih bintang Naraya namanya ya. Terus selain itu apa lagi Mbak? Itu bintang. Terus saya dari Nepal waktu turun itu disambut dari Menteri Olahraga Nepal. Menteri Olahraga Nepal setelah turun dari Everest itu. Iya, dapat penghargaan sebagai wanita pertama ASEAN apa? ASEAN ya. Terus ada suratnya juga, terus dari Nepal Mountaineering Association. Kita penghargaan sebagai anggota pendaki yang Nepal, pernah naik ke Everest. Pendaki asosiasi pendaki dunia yang di Nepal itu. Kita jadi anggota di situ. Iya. Terus kemudian dari Pasang Lamo Foundation, itu pendaki putri Nepal yang meninggal di Everest. Anggota DPR MPR Nepal. Pas turunnya dia meninggal gitu. Terus membuat yayasan dan dia menghargai saya sebagai pendaki juga gitu. Jadi penghargaannya cukup banyak juga dari Nepal ya Mbak ya? Atas capaian yang sudah Mbak lakukan pada waktu itu ya, 96. Dipestain di sana. Dipestain sama Menteri Olahraganya. Terus kemarin bulan Februari dipanggil Menteri Pariwisata Nepal itu. Mereka minta supaya kedutaan Indonesia dibuka di Nepal gitu. Jadi pihak Nepal meminta dibuka kedutaan Indonesia di Nepal. Sekarang memang belum ada ya kedutaan? Belum ada, kita masih supaya mereka tidak hanya mengenal Clara saja, mengenal
dari mana asal Clara dan teman-teman Clara siapa aja gitu. Mengenal menarik, bangsa Indonesia gitu. Menarik kan? Iya. Ya soalnya kalau ada kedutaan di satu negara itu lumayan membantu ya Mbak sebetulnya, buat kita ya Mbak ya. Iya. Jadi kalau ada apapun, ya ada kejadian bisa segera direspon ya Mbak sama pihak kedutaan. Iya, kita juga dapat potongan 50%, lumayan toh. Misalnya dari 70.000 US, 50%-nya udah berapa? 35.000 US ke Everest. Jadi kalau ada kedutaan di negara Nepal, kita bisa dapat potongan untuk mendaki di pendakian di Everest itu. Itu. Menarik ya. Iya. Kapan ya pemerintahan kita nyadarin itu? Tergantung Pak Jokowi. Tergantung Pak Jokowi. Sampaiin aja berita ini ke beliau. Ya mudah-mudahan nyampe sih Mbak dari video yang kecil ini. Nah, dan pendaki-pendaki Indonesia kan bisa uncelak-unceluk iya sih, datang ke Nepal gitu ya. Sebetulnya banyak Mbak pendaki Indonesia yang buat berangkat ke Nepal tuh udah banyak gitu. Cuman ya buat sebagian orang yang pengen ke sana masih dirasa mahal gitu. Iya. Terutama untuk visa sama buat bayar agentnya di sana. Buat sebagian orang sih ya masih kehitung mahal gitu. Daripada ke Kartens, mahalan Kartens. Iya, betul. Iya. Nggak pasti juga lagi di Kartens. 20 juta udah bisa naik gunung es. Iya. Iya. Pulang pergi tiket lagi ya Mbak ya. Air Asia ada yang ke Nepal. Iya. Cuman 3 juta. Pulang pergi 7 juta. Kalau lagi ya betul. Kalau lagi promo ya. Lagi promo. Ya, tinggal pinter-pinter kita ya betul Mbak. Nah udah berarti nih pendakian Everest 26 September itu udah 25 tahun nih di tahun 2021. Nggak ada rencana lain Mbak buat merayakannya gitu sebagai peringatan gitu. Biasanya kan 25 tahun, 50, 75, 100 itu selalu dibikin istimewa. Iya. Gitu. Ini kalau nggak jadi ke Merapik karena COVID, ya kita ulang tahun. Kita bikin family gathering aja Mbak? Iya, family gathering di Cibodas ya. Boleh Mbak. Iya. Kita ajakin teman-teman semua. Iya. Berapa orang Mbak? 100? 500? Iya, di atas 100 nih nggak apa-apa kalau fasilitas memenuhi syarat sama tempatnya itu. Fasilitas sih memenuhi syarat buat 500 juga Mbak. Cuman masalahnya Jangan aturan. Ya itu aturannya. Aku dengar 5 bulan lagi obat COVID udah ditemukan. Amin, mudah-mudahan. Berharap kalau ditemukan ya bisa di atas 100 ya. Kalau enggak ya di bawah 100 lah. Mudah-mudahan Mbak. Iya. Berarti kita September kita bikin acara aja ya? Iya, kita siapin. Kan Merapik udah pasti nggak akan berangkat nih Mbak? Atau masih diusahakan? Masih orientasi tempatnya. Karena COVID di India kan dekat dengan Nepal gitu. Iya. Dan Nepal juga Hindu juga kan. Iya betul. Takutnya kena juga kita gitu. Jadi kemungkinan besarnya akan dibatalkan buat ke Merapik. Iya. Dimundurkan. Iya. Ya udah kita bikin family gathering aja ya Mbak. Iya, boleh gitu. Kita bikin family gathering di Cibodas di bulan September, deketan antara weekendnya setelah 26 September sebagai peringatan 25 tahun pendakian Gunung Everest Mbak Clara yang sudah dilakukan tahun 96. Jadi buat teman-teman yang mau ikutan silakan DM ke akun Instagram Bugil BOUGHIL DM kalau tertarik untuk ikutan. Dan buat teman-teman yang punya usaha produk outdoor, saya juga akan mengundang teman-teman semua brand outdoor lokal yang ada di Indonesia. Saya juga mengundang untuk hadir di family gathering ini untuk memberikan support juga ke Mbak Clara, dan kita beri salam penghormatan juga buat Mbak Clara yang sudah mengharumkan nama Indonesia di kancah dunia, yang sudah berumur 25 tahun pendakiannya, dan masih banyak juga orang yang belum tahu gitu. Yuk kita kabarin semua. Saya tunggu teman-teman seller dan produsen produk outdoor untuk hadir di family gathering di bulan September nanti. Informasi lengkapnya pantengin aja akun Instagram Bugil atau Twitternya Bugil. Bulan September 2021 kita akan bikin acara family gathering
Ya gitu aja mungkin Mbak yang ingin saya sampaikan, ingin saya tanyakan ke Mbak sebagai apresiasi buat teman-teman yang kemarin tertarik dengan obrolan kita, yang masih penasaran kenapa. Sekalian saya juga mau ini Mbak, ada titipan. Oh iya, terima kasih. Titipan dari Sabertut. Kebetulan dia waktu kuliah, ownernya ini waktu kuliah dia bikin artikel tentang pendakian Everestnya Mbak Clara. Cuman sayangnya artikelnya tidak bisa tidak bisa dibahas bareng sama Mbak bener apa enggaknya gitu. Tapi dia menitipkan oleh-oleh Mbak. Oh iya, terima kasih. Jadi ini ada oleh-oleh dari Sabertut yang kebetulan ownernya di saat kuliah bikin artikel tentang Mbak Clara. Jadi terima kasih. Beliau menitipkan titip buat Mbak Clara oleh-olehnya gitu. Ya. Gitu aja. Ada yang mau disampaikan nggak Mbak? Ya, kalau bisa kita juga berusaha untuk untuk family gatheringnya door prize-nya menarik ya. Siap. Nanti saya coba usahakan cari teman-teman yang mau kasih door prize. Iya. Apalagi Mbak? Datang aja. Gitu. Ya cerita-cerita itu. Iya betul. Kita cerita-cerita ngumpul bareng gitu. Iya. Ada yang mau disampaikan lagi Mbak? Enggak, ya buat anak-anak milenial. Kalau mau mendaki ya baca-baca artikel tentang keamanan di gunung gitu supaya bisa safety gitu. Iya. Biar tidak ada kecelakaan gitu di gunung. Amin. Jadi rajin-rajin buka artikel materi tentang pendakian gunung ya Mbak ya? Iya. Atau hubungin saya aja, saya juga mau membimbing mereka gitu. Oh, jadi Mbak Clara bersedia untuk bantu kasih masukan mungkin ya Mbak ya? Iya. Kasih masukan bagaimana mendaki gunung gitu. Aman. Dengan aman yang pasti, gitu ya Mbak? Iya. Ya kalau ada yang butuh kontak dengan Mbak Clara bisa DM juga ke Instagramnya saya atau mau langsung ke IG-nya Mbak Clara, nggak apa-apa. Dan saya pun sudah dapat izin untuk memberikan nomor kontaknya Mbak Clara. Gitu ya Mbak ya? Iya. Terima kasih atas itu penghargaannya nih. Oleh-oleh aja Mbak. Karena kebetulan ownernya Sabertut ini pernah bikin artikel gitu di kampusnya mengenai Mbak Clara. Jadi keingetan lagi di saat saya pamitan kita mau ketemu Mbak Clara. Oh ya udah ini nitip katanya. Terima kasih masih ingat saya. Masih ada yang mau sampein Mbak? Enggak, itu udah aja. Cukup? Ya. Oke, gitu aja teman-teman. Sampai ketemu lagi nanti kita di bulan September 2021. 25 tahun pendakian Mbak Clara di Gunung Everest. Terima kasih. Sampai ketemu. Iya.